Shoo, shoo. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kamar kita official ya. Yo, Dalam 1 jam ke depan kita akan berbicara tentang membahas tentang kripto, pembahasan yang kita dari kemarin. Kali ini kita akan ngebahas tentang tema blockchain. ya kita mengenal terlebih dahulu dari nol. Oke, ya untuk kali ini pembahasan tentang blockchain nih. Apakah mungkin pendengar-pendengar kita nih yang sama-sama kita belajar Ya, tentang belajar. ya kan? Bagaimana cara kerja blockchain dulu dan pengertian blockchain ini seperti apa sih? Gue pernah tanda tanya besar, blockchain itu apa ya? Kok bisa seberkembang ini? Dari nol gue riset di Google dan ChatGPT atau AI gitu kan. Blockchain itu adalah sebuah catatan digital blok yang terus menjadi blok baru ketika ada aktivitas. Ketika blok baru tersebut jadi sebuah blok, itu nanti akan ada rantainya sendiri. Jadi terus berurutan gitu sampai nanti entah itu jutaan manusia. Iya, betul. Saling terhubung antar satu blok yang awal dan seterusnya. Makanya banyak yang mengklaim bahwa sebuah blok ini tidak bisa dihack atau dihancurkan di era digital sekarang karena dia harus menghancurkan blok yang sebelumnya. Sedangkan sekarang yang menggunakan blockchain bukan satu atau dua orang, bahkan seluruh negara. Gitu sih. Berarti blockchain itu awal dari transaksi dari cryptocurrency juga dong, atau dari semacamnya kayak NFT kayak cryptocurrency itu kayak ini dong, transaksi. Nah, kalau untuk blockchain sendiri itu bahkan bisa juga untuk pemilu presiden loh. Oh, bisa. Ya bisa, karena kan mengambil suatu suara kayak gitu. Jadi satu orang ini dapat nomor uniknya sendiri. Nah, siapa? Ya, sekarang kayaknya bisa dibilang digunakan di AS dah. Kayak kemarin tuh bikin meme coin Trump sama meme coin siapa? Ini apa? Kamala Harris. Nah, ya. itu kayak gitu sih. Bahkan udah diterapin. Tapi gua masih belum nangkep masalah masalah blockchain bisa dipakai ke pemilih ya. Itu kaitannya apa? Sedangkan blockchain ini kan transaksi soal uang kan? Iya. Atau tentang koin-koin ya kan? Nah, gimana lu bisa asumsikan ini bisa jadi apa? Jadi suatu alat transaksi untuk pilpres kayak gitu. Ya, sedangkan gini, katakanlah di negara Konoha ya kan, setiap kita mau calon lurah atau apa kan ada serangan fajar ya kan. Nah, serangan fajar itu masuk ke amplop-amplop. Nah, tidak mungkin kita memakai blockchain karena apa? Kita masa harus bisa kode blockchain lu apa ya kan kayak gitu kan untuk kita mentransfer misalkan dana untuk kita sumbangan suara atau apa ya kan. Nah, gimana caranya blockchain ini bekerja untuk pilpres kayak gitu. Sedangkan yang gua paham ini perhitungan suara yang tibanya dalam artian ngomong joroknya ya. Kita itu suap menyuap untuk suara ya kan. Nah, gimana cara kerjanya blockchain ini bisa menyuap Kayak airdrop kan? Gimana tuh? Kayak airdrop, misalkan dia bikin airdrop yang penggunanya itu yang dia main giat nih tiap hari atau dia login tiap hari, terus dia juga kan yang tadi bahasa lu tuh apa sih, kalau kita makin kita kayak depo atau kita transaksi di airdropnya itu makin naik level kita atau itu nanti bakalan jadi prioritas enggak sih? Enggak.
pencairan maksudnya gitu, penerimaannya nanti. Enggak sih, jatuhnya kayak gini, kita kembali dari nol. Blockchain itu dibuat untuk satu, transparansi. Kedua, tidak ada satu perusahaan pun atau pihak terkait menguasai blockchain tersebut. Terus ketiga, setiap orang itu memiliki ya bahasanya kode unik itu dalam artian kayak semacam wallet lah gitu kan ada kodenya tuh wallet kayak gitu jadi setiap orang itu punya satu kode itu. Nah pemilu itu kan yang diambil adalah suara kan iya. Nah suara pilihan kita setiap orang punya kata kasarnya ini ibarat ya setiap orang punya kode walletnya sendiri ya. Nah, yang dihitung itu adalah kode walletnya. Gitu. Jadi, secara nggak langsung misalkan pemilihan. Iya. Oh, dia bikin wallet gitu. Bukan. Jadi gini nih. Gue masih belum nangkep nih. Gue masih belum nangkep. Ini mungkin di otak gua aja nih ya buat para viewers atau yang lihat YouTube kita. Jadi menurut gua gini nih. Lu capres urut 1, ya. Lu capres urut 2, ya. Capres urut 1 ya. bikin meme koin, ya. Misalkan lu toke, ya. Nah misalkan ini kadal, ya. Udah nomor urut 1 toke, nomor urut 2 kadal, ya. Nah siapa yang ngasih depo lah kata kasarnya, misalkan depo lu $1, lu masukin ke lu sendiri toke, lu milih toke, set, otomatis kan ada transaksi di sana. Gua paham sekarang. Ya. Nah, yang diambil itu kode uniknya atau wallet tersebut, gitu. Kalau misalkan ada serangan fajar, berarti otomatis kembali lagi siapa yang peduli sama negara ini. Lu mau maju apa mundur? Kalau misalkan lu disuap dan lu mau milih dia, sok, karena itu hak masing-masing, ya kan? Kalau misalkan gue males, terus ada serangan fajar, nih lu coblos gua, nanti lu depoin ke meme coin toke. Berarti bisa dikatakan ini buat perhitungan suara cepat ya, survei ya? Ya. Survei apa sihnya? Quick account. Cuman kan kalau quick account itu masih ada segelintiran orang yang memainkan. Sedangkan ini transparan, men. Jadi setelah kita tahu ketika kita pengen tahu, misalkan gue mau pilpres nih, misalkan di Indonesia ini misalkan udah nggunain blockchain ya, ya gue mau jadi, ibaratnya katakanlah gue mau jadi DPRD gitu, ya kan daerah. Presiden kalau DPRD. Iya. Kejauhan presiden kayak kejauhan. DPD misalkan ya kan. Ya saingannya lu misalnya gue bikin koin, berarti gue tinggal kayak gue pengen tahu nih perhitungan suara gue kayak gitu kan, dengan cara gue bikin meme koin gitu kan, untuk berapa orang nih yang banyak yang support gue, dukungan gue di meme koin gue. Jadi gue bisa tahu ada misalkan katakanlah ada 1000 atau berapa, terus dia lebih rendah, gue bisa dikatakan banyak yang milik gua nih dukungannya, gitu ya. Gitu. Kayak tapi bisa dikatakan nggak menjamin kemenangan juga kan? Ya tergantung regulasi si negara tersebut atau wilayah tersebut. Lu kan DPRD kan, ya tergantung regulasi di negara itu seperti apa. Apakah sudah disahkan itu sah apa belum, seperti itu. Kalau misalkan sudah disahkan dan diwajibkan, ya mau nggak mau harus. Yang disahkan ya itu. Nah, gue berpaham. Gue juga nanggapnya ke dia tadi. Kayak gitu kayak juga. Drop juga tuh. Ya bukan. Gue nanggapnya ke dia juga. Kan yang diambil suara, dukungan orang kayak gitu. Jadi setiap ada depo yang masuk, dicek wallet siapa nih. Si ini. Gue kan orang awam ya untuk masalah blockchain. Ini Arik ya, gue kagak tahu juga ya. Kalau blockchain ini dia masuknya pihak pertama apa pihak berapa? Terus blockchainnya ini dia kayak aplikasi atau apa sih? Blockchain gue masih awam sih kalau kesana, tapi
yang ada di otak gue itu blockchain itu ibarat satu software mungkin dipersimpelnya. Kayak semacam gini loh. Ada Android, ada iOS. Oh iya, iya. Nah, lu mau ngegunain apa nih? Iya kan? Dan di sistem seperti ini pun mungkin ada blockchain atau ada yang lainnya juga, tapi yang paling aman dan benar-benar transparan itu blockchain. Kayak gitu Ya, sih kalau menurut gua. anggaplah ya, kalau dari pengertian lu blockchainnya itu kalau kata Android mah itu Play Store, Iya. ya kan ya? Anggapnya ya kayak gitu ya kan. Setiap aplikasi yang mau nerbitin itu konfirmasinya ke blockchain ini Iya. dong, ke Play Store Ibarat ini. koin. Ibarat kata ya kan, ya, ibarat koin ini aplikasi Harus ini ya konfirmasi kan. kemana? Harus konfirmasi ke blockchain ini atau Play Store ini ya Iya. kan. Jadi Soalnya yang ke blockchain itu bukan cuman kayak semacam koin doang, bukan. Contohnya kayak semacam NFT juga termasuk. NFT, DeFi. berarti yang NFT yang dulu apa yang ya jual-jual foto itu siapa sih? Yang jadi Lupa yang viral. yang viral tuh. Si ini yang orang Indonesia. Iya, yang ada di Indonesia. Si siapa ya? Gue lupa juga namanya. Dia kan Cuan Iya. gitu. dia kan dia ngupload fotonya. Iya. Dia kan masuknya ke ETH itu di jaringan ETH. Dia diperjualbelikannya jaringan ETH. Jadi untuk para apa sih? Para apa nih? Para pemula. Jadi untuk terjun ke dunia kripto itu harus memahami blockchain dulu atau mungkin ada hal lain. Kalau menurut Atau blockchain itu emang tingkatan dasar dulu untuk kita masuk ke dunia kripto ini. Kalau menurut gue sih memang harus kenal blockchain-nya dulu. Blockchain itu apa? Ini mah pengertian dasar kita ya. Iya, ini mah pengertian dasar yang aja. kita ketahui doang ini. yang kita Dan gua sharing pun doang. belum terlalu dalam memahami blockchain, cuman sekedar ngerti blockchain itu ini gitu. Kalau untuk mendalaminya belum Mendalami lah. belum terlalu mendalam. Kita di dunia perbankan aja di Indonesia ya kan, dia kan ada kelemahannya biasanya kayak diretas lah, Iya. atau mungkin dirampok juga kan bisa ya kan, Ada oknumnya Ada lah oknumnya, di ya. dalamnya. Nah, kayak gitu. sedangkan blockchain ini kan dia kan berbasis digital kan, Iya. 100% pure lah. pure lah. Internet. Apakah AI nggak sih masuknya? Kalau blockchain itu? AI apa sebuah Beda. apa Kalau dia AI. dia ini apa? Apakah AI ini sebutnya apa sih? Anak dari blockchain ini atau gimana? Beda, itu kayak semacam beda apa ya? Beda jalur. Oh beda jalur. Ah. Gua kira AI ya kan, macam AI ini kayak buah dari blockchain. Jadi kayak blockchain ini adalah sebuah induk lah yang menciptakan blok-blok yang lain kayak gitu kan. Jadi ya, yang isinya dia AI ini berisi dari sebuah blok. Hebatnya blockchain, yang dari blockchain. Dia akhirnya ini lagi kembangannya nggak jadi AI gitu. Atau mungkin beda karena dia emang beda visi misi dan beda jalur sih. Ini setahu gua ya, kalau blockchain itu ibarat buku besar, dia cuman untuk mencatat sebuah transaksi. Jadi kalaupun ada yang ngehack, mau ngehack apa? Itu apa yang mau dia hack? Apakah suatu informasi atau apa? Berarti kalau AI itu sebuah apa sih sebutnya? Sebuah, kalau ibarat ini buku, kalau AI itu sebuah alat tulis. Jadi kayak gitu enggak? AI itu kayak semacam ini loh, pengembangan dari sebuah teknologi atau sistem komputer yang ingin dihidupkan, benar-benar hidup di dunia nyata. Seperti itu sih kalau AI, karena dia kayak semacam sebuah sistem yang mungkin akan bisa menggantikan manusia di kehidupan nyata dengan cara
menaruh sistem AI di robot-robot. Ya sekarang Elon Musk Iya. nyatanya udah bikin robot AI. Plus dia bikin juga koin. Iya. Makanya double kill kan? dia beda jalur tapi bisa bergabung. Nah kemarin yang paling ramai tuh, Apa? gue lupa exchange mana gitu atau koin mana gitu yang mentransfer tanpa menggunakan jasa manusia. Jadi AI yang bergerak. Lu bayangin, mentransfer ke seluruh wallet tanpa menggunakan jasa manusia. Kayak ibarat kata di HP aja kali mungkin ya, kita misalkan mungkin di HP kita mau masukin Otomatis kali gitu ya. ya itu kayak gitu ya, besar kayak misalkan kita di X atau di Facebook atau di Twitter atau di Instagram, kalau kita udah pertama kali masuk di sebuah akun, kita masukin user password kan di Google pasti Muncul. menyimpan kata sandi ini mungkin kayak gitu ya. bisa Kalau kita jadi. simpan, kita keluar, kita mau masuk lagi, udah kita tinggal pencet doang, nggak usah masukin Nggak lagi, usah. mungkin kayak gitu kali ya. Iya. Ya juga ya. Bisa jadi seperti Terus itu. balik lagi nih ke blockchain nih. Kalau blockchain ini gimana sih bisa merubah industri keuangan itu? Bisa nggak? Sangat bisa, karena sekarang pun di Q4 akan ada narasi CBDC. CBDC itu Apa tentang perbankan. Iya, itu sederhananya seperti itu. Karena kan yang bisa mengakses transaksi hanya orang-orang bank dan pihak-pihak tertentu. Kalau blockchain nggak ada, udah pasti kita semua tahu. Karena itu blockchain itu ya transparansi, tidak ada yang ditutupi. Kayak misalkan Indonesia BI. Iya, Indonesia ya kan. benar. Ibarat kata blockchainnya BI lah, ibarat kata. Misalkan tangan ke dia yang mau ikut ke BI-nya kayak misalkan BCA atau BNI atau kayak gitu ya kan. Iya. Terus kalau untuk masalah kayak gitu kan, anggaplah blockchain ini utama ya kan. Kalau aplikasi blockchain itu di kripto, di luar kripto itu apa? Aplikasi di luar kripto, exchange berarti ya jatuhnya ya. Karena kan kalau ngomongin blockchain itu ada beberapa jalur. Kalau misalkan kita ngomongin blockchain, berarti tujuannya kita ke kripto, ya kan? Kalau kita ngomonginnya ke kripto, itu ada sebuah aplikasi yang menjual sebuah koin yang dinamakan exchange. Seperti contoh Indodax. Itu lokal ya? Itu lokal. Terus apa lagi ya? Pintu ya, Ajaib. Nah, itu yang banyak sih exchange lain yang sudah dapat apa ya, perizinan atau regulasi dari Bapepti. Banyak sih. Kalau misalkan exchange favorit lu nih satu-satu dari luar negeri kan, kalau di luar negeri kan yang gua tahu yang kayaknya kita sama. Iya, yang kalau ada BNB, ada Bitget, macam-macam. Kalau lu Kayaknya kita sama. Kalau gua exchange luar, kalau exchange luar gua lebih suka Bitget. Itu kalau exchange luar. Tapi kalau ya karena Messi apa lu penggemar Messi, apa lu emang benci sama Ronaldo? Kagak sih. Karena ini BA-nya kan Messi loh. Ya, ketika para pemain akan pensiun di lapangan dan sudah tidak berebut Ballon d'Or, mereka akan berebut koin kripto mungkin. Makanya mereka jadi BA tertentu kayak Ronaldo BA-nya BNB atau Binance, Messi BA-nya Bitget atau BGB gitu. Tapi ya gue lebih suka Bitget bukan karena Messi-nya juga. Kenapa? Karena memang gue ada satu tujuan. Apa tuh? Gue yakin kalau BGB ini akan menjadi the next BNB.
karena kalau kita lihat dari backingannya itu bagus-bagus. Terus kedua juga jalannya hampir sama kayak BNB. Dan kalau misalkan gua milih BNB, harga BNB sekarang udah nyentuh berapa ya? Kemarin ya terakhir di ATH hampir 11 juta. Kan kemarin turun hampir. Ya, itu. Dan kemarin 8 jutaan. Berarti kalau keterangan lu begitu, BNB sama Bitget itu saingan dong? Ya memang saingan. Enggak, kayak bukan saingan sih, kayak rival. Kayak Indomaret, Alfamart. Oh, berarti itu yang paling menonjol di exchange luar tuh berarti dia doang berdua. Selain itu banyak juga. ada yang lebih besar nggak selain itu menurut lu kayak? Menurut gua belum ada sih, karena yang backingan yang kuat juga dikit menurut gua. Emang dia apa ya, background profilnya juga yang punya Bitgetnya ini bukan orang sembarangan juga, makanya Bitget ini masih terpertahankan. Exchange lain kan masih banyak exchange yang lain kayak misalkan OKX kayaknya Indo ya. OKX luar juga kok. OKX luar kok. Trust Wallet itu ini. Phantom Wallet. banyak ada sih. Phantom. Ning, gue mau nanya lagi. Apa perbedaan BNB sama Bitget ini atau BGB ini? Kenapa lu lebih percaya sama Bitget ini? Kalau ini buat referensi buat yang nonton ya. Kenapa lu harus memilih Bitget ini dibandingkan kan kalau BNB-nya atau Binance ini kan ini udah dari awal. Iya. Penggunanya juga lebih banyak mungkin ya dari Bitget ya. Kenapa lu lebih percaya Bitget dibandingkan Binance? Karena kembali lagi kita melihat sebuah peluang dan keuntungan. Kalau misalkan gua milih BNB di era sekarang, mungkin kenaikannya tidak terlalu tidak terlalu tinggi. Tapi ketika ada Bitget atau BGB, dia masih di harga rendah loh. Kemarin aja di harga 14.000 gua beli BGB. Kalau BNB udah paling jutaan rupiah. Lo beli misalkan deposit beli BGB 1 juta kan 0,0 iya. Sekarang kalau misalkan BGB lu beli kayak kemarin lu mau beli 200.000 ya kan bisa dapat berapa, 12 atau 11 kan. Tapi kalau BNB nggak dapat satu koin pun 0,0 pasti. Tapi gua ini juga ini ya balik lagi ke tampilan sih menurut gua. Lebih mudah dimengerti BGB itu dibanding BNB itu sih menurut gua. Karena selain gua ngelihat fundamentalnya si BGB ini gua ngelihat kayak emang tampilannya dari kita mau main fitur secara kita transaksi itu lebih simpel di BGB menurut gua dibanding BNB. Mungkin karena emang BNB ini emang jaringan gede dan dia juga banyak fitur, sudah banyak pembaruannya juga. Jadi fitur-fitur yang lainnya juga kayak menurut gua kayak mungkin sama aja, cuman kayak tampilannya di mata itu kurang nggak membosankan, tapi kayak lihat BGB itu lebih fresh kan, ngerti nggak? Ketika lu misalkan lu katakanlah kita di M-Banking, sekarang pengguna gue bisa berani jamin BCA, mobil banking BCA itu lebih simpel dibanding M-Banking yang lain. Dari cara transaksi, transfer ya kan, cek saldo itu pasti BCA itu lebih simpel gitu. Nah BGB ini gue ngeliatnya kayak gini lebih simpel, lebih mudah mengerti gitu. Itu dong sih gue. Makanya selain fundamentalnya gue lihat tampilannya juga menarik dan gue yakin bahwa nanti nih kayaknya bakal ada next BNB juga. Iya. Gitu. Apalagi kalau udah disenggol sama Cek Timothy sama Prof Kakak. Mereka bilang BGB the next BNB. Karena pertama ya emang masih harga rendah kan kita nggak tahu ke depannya itu akan harga berapa. Kemarin aja kan terakhir 20, harga ATH-nya 25 kurang 600 ya. Iya.
segitulah. Balik lagi nih sama topik kita yang kemarin, ya kan? Kan Indonesia ini udah melek, ya kan? Udah melek ke cryptocurrency atau ke inilah ya kan, ke koin-koin inilah. Iya. Ini kalau yang tadi gue bahas masalah exchange ini ya kan, exchange luar, ada masalah nggak exchange luar ini masuk ke Indonesia? Sebenarnya Ada bukan peraturan kah atau apa ya kan? Kalau misalkan di exchange lokal ini kan yang tadi lu jelasin ada pintu, ada Indodax dan yang lain-lain. Itu ada peraturannya nggak dari pemerintah? Kemungkinan besar ada. Kayak kemarin aja kan BNB Binance. bukannya kemarin, sekarang aja setiap lu transaksi lu beli koin di exchange lokal, Indodax atau enggak pintu Gajaib. Oh, Itu itu ada PPN. PPN pajaknya tuh. Gede itu. Oh, Gede, ada. Lebih gede. Makanya bukannya ada masalah. Kita itu sebenarnya nggak ada masalahnya, tapi masalahnya nih jadi ladang pajak terus Iya, gitu. iya. Apa pajak ini tuh yang bikin greget gitu loh. Itu yang bikin gregetnya, tapi di satu sisi kayak semacam mensupport exchange lokal juga, biar ya biasalah namanya juga negara kita kan pasti mikirnya kalau misalkan buat kasih pajak gede buat exchange luar, otomatis orang-orang Indo lebih milih exchange lokal karena lebih kecil untuk Oh, potongan pajaknya. berarti exchange luar ini udah kerjasama dong sama Indonesia. Enggak, malah di kayak Menko kemarin ngeblokir exchange yang luar ya kan ya. Iya. Jadi exchange luar sekarang lebih dibatasi. Kita kalau pakai exchange luar tuh harus menggunakan VPN. Iya. VPN atau enggak ya download di website gitu. Kalau ngomongin masalah Indonesia udah melek, sekarang udah bener-bener melek karena pelantikan kemarin ada salah satu menteri baru yang Ya betul. dari CEO apa ya, game Web3 gitu lah. Apa tuh? Ada dia, gue lupa namanya. Dia masih wakil kayaknya. Masih wakil. Pokoknya gua Pokoknya ngeliatnya wakilnya ini. namanya Irene. Iya, Irin dia malah guru besar juga kan. Ya, dia sih bahkan CEO, dia CEO dari Web3 game tersebut. Kan ada dua yang benar-benar power menurut gue ya. Yang wakil menteri nih kayak yang satu Iren, yang satu itu yang guru besar juga kan. Oh, yang di Oh iya, yang di- kacamata ya. Iya. Set Nah, itu loh. itu menurut gua Nah, anjir suhu itu. itu benar overpower juga. Otomatis nih bakalnya ketika misalkan menteri punya terobosan, mungkin terobosan karena emang dua orang ini benar-benar meleknya ke dunia luar. Kayak kita itu jangan sampai tertinggal sama negara-negara yang lain, negara-negara Eropa sana. Makanya kemarin waktu pelantikan segala macem, gua pengen tahu aja gitu, bener nggak nih Gibran waktu masih apa sih kalau orasi Iya. apa sih bahasanya? janji. Ya pokoknya waktu masih orasi gitu lah. Gue lupa anjir. kayak gitu itu kan dia ngomongin blockchain itu juga kan, Dan kripto. kripto juga sih, Nah di benar. situ terus habis itu ada pelantikan segala macam. Gua tunggu nih, anjir ternyata diambil juga itu. Ya emang orang Indonesia juga ya. Cuman gua keren menepati janjinya. Terus kalau kan tadi gua bahas exchange luar ya. Kalau exchange dalam luar negeri, lokal, kan ada banyak nih. Menurut lu satu-satu, selain dari Indodax, Pintu, Ajaib, itu menurut lu yang buat rekomendasi nih ya kan? Iya. Exchange lokalnya apa? Apa Kalau keunggulannya gitu? gua pribadi karena Satu-satu nih. Gue udah kasih sama sih, gue satu-satu sama sih. kalau gua pribadi udah pasti Indodax karena kan waktu kemarin kena hack nih, ya kan? Kemarin sempat kena hack. Iya. Gue di sana bukan mikir wah hilang nih duit gue, bukan. Gue mikirnya gini, ini duit gue kembali ke rupiah apa tetap koin nih? Itu yang gue takutin. Kalau misalkan ke rupiah, gue mikirnya rugi gitu. Tapi kalau misalkan koin,
tetap. Ah, Karena kemungkinan besar ketika kena hack ini koin iya. naik. Ah, Gue mikirnya gitu. Dan ternyata setelah balik lagi normal, alhamdulillah sesuai. Koin gue sama semua. Karena emang gini sih, ini exchange juga menentukan pemula juga sih, kepercayaan pemula. Oh iya, juga benar ya. benar. Exchange itu makanya gue nanya gini. pemula, karena banyak ya di lingkungan gue ya, lingkungan kerja gue kayak misalkan kayak gini, pasti orang awam ini mikirnya kayak exchange ini kayak dana hukum, ya kan? iya. Oh ya, orang awam banget itu. Awam banget kan, kayak nanti juga taruh sini hilang lagi aja. Iya, Nah, itu dia. hilang nggak kayak gini. Nah, Nah, exchange itu menentukan si orang ini ibadah untuk terjun ke dunia kripto Kripto. atau enggak, dia mau pengen mengenal kripto itu apa, pengen Bitcoin. Exchange ini menentukan orang ini sih menurut gua, Itu makanya kepercayaan pentingnya orang exchange. sih menurut gua. Karena mungkin di salah satu penonton kita banyak ibadahnya yang Masih tingkat kepercayaannya meragukan exchange lokal itu ya. Ibadahnya kita punya rekomendasi tertentu sih. Ya, karena kita udah ngalamin sendiri kemarin kena hack dan kembali lagi sesuai itu. Jadi Udah. namanya bagus. exchange lokal ini untuk kalian beli kripto itu ya untuk misalkan apapun itu, entah ajaib pintu atau itu itu semuanya aman sebenarnya, Iya. aman asalkan keamanan kalian banyak sandi atau pin atau mungkin nomor telepon. Parsa ya, Parsa. Tahu kalau ini Iya. exchange enggak? Kalau exchange enggak ada. Emang nggak ada ya? Exchange enggak. Itu khusus wallet. Makanya untuk kayak gitu tuh untuk apa kalian percaya sih kalian tetap aman asalkan nomor telepon email tetap sama, nggak lempar ke orang lain gitu. Ya, jangan tergiur juga tuh sama website-website, Iya. hati-hati. Karena sebuah exchange bisa kena hack itu karena human error sih. Kayak kemarin Indodax udah memaparkan bahwa ada salah satu bisa dibilang staffnya lah yang punya akses buat masuk ke sana. Dia main ya mungkin freelance kali ya, freelance di luaran gitu, dan menggunakan akses dari perusahaan Indodax ke freelance tersebut. Jadi ya gitulah, hanya hati-hati. Bukan karena Bitcoin-nya, bukan karena koin-koin yang ada di blockchain-nya, bukan. Kalau untuk di blockchain kayaknya itu sesuatu hal yang mustahil. Nah untuk satu lagi, kadang orang awamnya tidak bisa membedakan mana exchange mana broker. Nah, Itu dia. Ini Ini dia. bisa ke trader nih. Iya, kan kebanyakan orang Banyak orang yang awam terjebak terus itu. terjebak terus. Iya. Misalkan kayak gua mau beli kripto, taunya dia trading di aplikasi trading. Dia Kayak tuh nggak bisa kayak Olimtrade, Oh ya, Olimtrade. Binomo kayak gitu. Nah itu kan yang hype di kita yang kita pasti tahu semua, Forex ya kan. Nah jadi ada beberapa exchange yang memang itu exchange untuk kalian investasi, dan ada juga yang memang itu buat trading. Jadi pahami dulu mana exchange mana trading. Iya, itu harus dibedakan. Membedakan dulu. Memang beda. Mungkin maksud gua tren blockchain, teknologi blockchain ini mungkin ada nih yang lebih bagus dari Bitget atau BNB mungkin tren ke depannya, atau lu ada koin nih berbadan dengan enggak, Bitcoin. blockchainnya dulu ada nggak nih blockchain yang lebih dari mungkin akan ke depannya trennya nih, kayak misalkan contoh lah satu, misalkan apa sih selain misalkan OKX ya, apa OKY ya, gue lupa dah. Dia mungkin ada fundamental yang bagus, segala macam yang bagus, mungkin dia bakal bisa lebih dari Bitget, atau itu ada nggak trennya bakal ke depan? Ini perubahannya gitu, ada exchange. Exchange-nya dia. Exchange. Kan blockchain ini masuknya exchange dong. Beda sih. Kan itu mah gua orang awam, Iya, kan gua nanya. Yang gua pahami tuh blockchain itu blockchain itu exchange gitu. Karena blockchain itu transaksi mungkin menurut gua kalau orang awam. Iya, kalau menurut gue sih tren di exchange ini lebih berfokus pada staking. Gencar-gencar ke staking sih. Staking ya? Staking. Staking itu apa sih? Staking itu kita menyimpan sebuah koin atau aset kita untuk diblok atau ditahan di sebuah exchange dengan waktu tertentu.
Holder dong. Ada, Holder. beda lagi. Tapi posisinya gini kalau staking. Ini koin kita serahin nih Dia ke si exchange ini. exchange-nya. Kita serahin koin kita ke si exchange ini. Udah otomatis itu bukan milik kita. Sementara ada yang seminggu kalau nggak salah. 3 hari, 15 hari, Iya, sampai 30. dengan presentasi berbeda-beda. Ada juga yang sebulan. Oh berarti koin kita atau duit kita itu dimainin sama dia? Iya, kayak gitu. Ya bisa dibilang seperti itu. Kalau masalah staking gua nggak terlalu mendalami sih, tapi di dalam istilah tersebut memberitahukan bahwa koin kita untuk sementara waktu bukan jadi hak kita dengan sesuatu hal yang kita telah pilih jangka waktunya. Iya. Dan itu akan menjadi sementara si exchange ini membekukan lah bahasanya. Tapi kalau menurut gue pribadi jatuhnya itu kayak semacam gue punya koin dan dipakai dulu sama lu. Tapi kayak semacam di bank. Jadi staking ini bahasa tren sekarang. Iya. Kalau kita mengenal kata deposito, ini tuh staking itu seperti deposito. Lu menyerahkan, misalkan lu menyerahkan uang sama gua dengan perjanjian keuntungan 3% dalam 3 hari. Lu setuju atau enggak? Ketika lu setuju, oke, nanti uang akan gua kembalikan utuh plus 3% keuntungan. Itu staking kayak gitu juga. Iya. Nah, itu tuh deposito kayak gitu. Jadi Ya lebih simpel sih lebih itu sih. simpelnya kayak gitu, lebih simpelnya. Kalau gua pahami ya staking itu. Jadi dengan kata lain misalnya gini, koin dia kelola, tidak tahu ini exchange ini kelolanya seperti apa, tapi kita dapat ibaratnya benar-benar keuntungan realnya ya 3% itu, ibaratnya dalam perjanjian. Ada yang tergantung jangka waktunya ya, ada yang 3%. Semakin dekat lu staking ya semakin minim kecil keuntungan, tapi semakin lama jangka waktu lu untuk staking itu semakin besar keuntungan kayak gitu. Nah nih terakhir Rik, yang bagi orang awam yang belum kenal sama cryptocurrency, gimana sih cara kita investasi mau investasi di kripto tuh caranya kayak gimana dari awal? Kan ada tuh kemarin di komenan. Oh Itu iya. siapa tuh tutorial ya kan? Ya, Tutorial tuh. Gimana sih dari awal Rik? Kita nih misalkan ada keyakinan nih mau invest di koin ini gitu. Terus kita nggak tahu cara belinya itu gimana? Mungkin dari lu mau di lokal bebas, di exchange luar Kayaknya lu harus ini sih bikin video tutorial. Bisa sih kita bertiga nanti di sini ada. Iya. Nanti di sini ada. Kita ngomong nanti di sini ada. Mungkin ini teorinya dulu ya. Mungkin ini dari awal Bikin video untuk transaksi ya. Nah, mungkin ini teori dulu. Dari awal kayak gimana sih Rik? Dari awal. Dari awal. Orang mau kan kalau misalkan kita mau beli apapun atau misalkan kita kalau main video online gitu ya. Kan kita bisa di Indomaret, di Alfamart, di Dana ya kita kan. bakal bikin video cara deposit sama di withdrawnya kayak gitu. Harus penarikannya mungkin kayak gitu. Gitu ya. Caranya gimana sih awalnya? Itu Bisa nggak di Alfa atau Indomaret gitu kita? Gitu kan. Itu kalau masalah tutorial nanti kita praktekin. Tapi kalau misalkan ini kan pertanyaannya ya, jadi saya jawab. Itu kayak kalimat ada ya. Bahasa ini juga lagi gitu sih. Siap Lu sebenarnya fans Timothy apa kalimat ada sih? Dua-duanya. Arogannya dapet, kalemnya dapet. Sekarang nggak kalem lagi. Kalem lagi. Oke, untuk Timothy nih. Korban lu. Enggak sih, kita semua sih korban. tapi untuk gara-gara kenal Timothy jadi bisa tahu cara. Enggak, gue lebih tahu cara pengelolaan uang sih menurut gue. Karena selama ini ibaratnya gue kuliah, ini cara pengelolaan uang ini enggak sedetail yang ibaratnya enggak seringkas Timothy cara menjelaskannya sih gue kayak gitu. Karena ngeliat dia nge-like aja karena ngelihat dia ngomong kayak gue ditampar sama dia gitu. Wah anjing emang bener ya nama juga gitu ya. Wah anjing bener ketampar diri kita kayaknya gitu. Malah gue pikir
anjir dia 24 tahun kok kayak gitu kan. Iya. Ini kan jauh banget kan Bang. Kita kuliah aja umur 20 tahun nggak ada pikiran di situ ya. Yang penting kita lulus gitu kan. Nah balik lagi. Oke. Jadi saya jawab. Misal lu punya uang 1 juta atau 500.000, silahkan siapkan dan download, terserah. Tapi lebih enak kalau misalkan buat investasi, rekomendasi mending exchange lokal, karena di exchange lokal sudah ada regulasinya tersendiri. Jadi kalau misalkan kenapa-kenapa ataupun ting-bating gitu, mati di jalan atau apa, itu kita bisa mengklaim kayak gitu. Kalau misalkan exchange luar kan nggak tahu dah. Oh, tapi ini apa? Buat pembahasan nextnya nih. Untuk masalah tadi tuh, ketika kita nggak ada, nah gimana kita cara pengklaimannya nih? Next ya, next video nih. Download exchange lokal. Apa tuh? Seperti Indodax, Pintu, Ajaib, Poinku, dan lain-lain. Terserah kalian maunya apa. Setelah itu, setelah download, sudah masuk verifikasi semua data. Setelah terverifikasi, kalian pilih deposit atau tambah dana. Setelah itu ada pilihan tuh, ada pilihan lewat M-Banking BCA ataupun BRI ataupun dan yang lain-lainnya. Setelah itu diarahin tuh ke VA atau virtual account. Itu Anda salin masuk ke ATM ataupun ke mobile banking kalian. Setelah itu pastekan di sana virtual account-nya. Sudah dipastekan, oke, 1 juta klik, oke, masuk. Setelah itu dia posisinya masih dalam nominal rupiah. Setelah sudah masuk nominal rupiah, itu kalian pilih Bitcoin. Setelah itu kalian beli, terserah mau limit atau harga pasar. Nah, harga limit ini posisinya harga yang kita tentukan, tapi nanti dapat potongan kayak semacam jasanya buat si exchange ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan sesuai market atau pasar, itu langsung di harga detik itu kita dapat di harga detik itu juga. Seperti itu. Udah deh, kalian punya koin tersebut gitu. Kan kita ya udah tinggal pantang aja. Iya. Kan? Itu kenapa gua bilang lu beli Bitcoin, karena untuk investasi, tapi beda lagi ya, ketika kalian mau berspekulasi, itu beda lagi. Nanti kita bahas. Oke, untuk kali ini pembahasan cukup sekian dan terima kasih. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin materi yang bakal kalian jawab, ya tinggal komen aja ya. Iya. Jangan ragu, jangan malu, lemparkan saja ke petugas kami. Oke, kalau gua lihat acing kayak gini marginal kayak gitu, enggak, itu kayaknya kita kayak bakal goblok kayak gitu, kata Timur, goblok kan. Lu miskin, lu goblok. Udah. Ya udah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi.